Pemerintah mengumumkan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE akan dihapus lewat rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Pemerintah pun menilai keputusan ini merupakan kabar baik bagi iklim demokrasi dan kebebasan berekspresi. Lantas apa urgensinya dan mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut? Saya akan diskusikan langsung dengan anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Nasdem, Taufik Basari dari Yunani. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Tobas. Selamat pagi. Terima kasih Mas Tobas telah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Mas Tobas, saat lagi Indonesia ini akan memiliki KUHP buatan Indonesia. Pasang surut pembahasan RKUHP ini kan juga sudah terbilang lama bahkan. Seberapa sih sebenarnya urgensinya atau kebutuhannya RKUHP ini untuk segera disahkan begitu? Jadi memang pembahasan RKUHP ini sudah sejak lama dilakukan ya. Idenya sendiri bahkan sudah sejak tahun 60-an ya. Kemudian dicoba disusun oleh tim ahli dan akhirnya pada periode yang lalu sudah sempat selesai dibahas. Tapi karena masih ada beberapa pasal-pasal kontroversial kemudian ditunda dan akhirnya diselesaikan pada masa periode DPR saat ini. Nah, kita memang berupaya untuk menyempurnakan ya draft RUU KUHP dari draft 2019 hingga draft yang terakhir pada saat ini. Dan dari rapat yang paling terakhir dengan selesainya beberapa isu-isu yang kontroversial, kemudian kita lakukan perubahan-perubahan dan akhirnya kita setuju untuk menjadi draft yang akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR nanti. Baik, Mas Tobas tadi menyinggung ada sejumlah pasal-pasal kontroversial juga yang menjadi concern begitu. Nah, pasal-pasal apa saja sebenarnya Mas Tobas yang kontroversial tadi? Ya, ada beberapa pasal-pasal yang selama ini menjadi perhatian dari publik ya. Seperti pasal tentang living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat, kemudian pasal-pasal yang dipandang sebagai pasal yang berpotensi untuk mengancam kebebasan dan demokrasi, ya seperti pasal yang terkait dengan makar, penghinaan terhadap kekuasaan umum, penghinaan terhadap lembaga negara, penghinaan terhadap bukan penghinaan, penyerangan dan penyerahan harkat dan martabat terhadap presiden dan wakil presiden. Kemudian ada soal kohabitasi, ada soal aborsi dan beberapa lagi yang lainnya. Nah, yang paling terakhir memang yang tersisa itu adalah pasal-pasal yang dianggap berpotensi mengancam demokrasi yang kemudian kita selesaikan ya dengan kita lakukan penghapusan, kemudian kita lakukan modifikasi ya, kita juga melakukan pembatasan. Jadi bentuknya adalah menghapus pasal, mengubah norma, kemudian menambah penjelasan. Jadi variasi yang kita lakukan untuk mencoba mengakomodir masukan-masukan masyarakat ini. Nah, untuk pasal-pasal yang tadi disebutkan yang dianggap kontroversial tadi itu sebenarnya sudah ketok palu, sudah menemui titik terang atau masih terus dalam pembahasan, Mas Tobas? Sudah ketok palu, jadi kita sudah berupaya mencari solusi-solusi ya, meskipun mungkin tidak persis seperti apa yang menjadi tuntutan masyarakat, tapi setidaknya kita sudah lakukan beberapa moderasi ya, beberapa penyesuaian. Kenapa tidak persis seperti tuntutan masyarakat? Karena ada yang memang diadopsi langsung, semuanya kita terima, ada yang kemudian ketika kita bahas ya, kita buka pasalnya, ada berbagai pandangan yang muncul ya, ada yang berpendapat A, berpendapat B, berpendapat C, yang kemudian dari pendapat-pendapat itu ya kita coba rumuskan sedemikian rupa, mungkin ada jalan tengahnya, mungkin ada upaya mengakomodir pikiran-pikiran yang berbeda. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi memang tidak harus persis sama, tapi semangatnya sama, yaitu semangat untuk merumuskan pasal-pasal ini tidak lagi mengancam demokrasi. Nah, jadi memang harus kita pahami bahwa proses pembentukan undang-undang bagaimanapun adalah suatu proses politik yang di dalamnya juga ada demokrasi, yang pendapat pun juga tidak hanya pendapat tunggal, tapi pendapat yang dari berbagai sisi. Nah, itulah yang coba kita lakukan untuk akhirnya mencapai pada
hasil saat ini. Saya bisa katakan bahwa ini adalah hasil maksimal yang bisa kita capai untuk kemudian kita mengakomodir apa yang selama ini menjadi tuntutan dari publik. Nah, ini juga menjadi pertanyaan adalah ada pasal yang dihapus begitu, yaitu adalah pasal pencemaran nama baik yang sebelumnya ada di Undang-Undang ITE tapi kemudian dinilai sebagai dalam tanda kutip pasal karet. Nah, bisa dielaborasi lebih lanjut ini Mas Tobas, sebenarnya mengapa pertimbangannya pasal pencemaran nama baik ini harus dihapus? Ya, jadi begini. Sebenarnya bukan pasal pencemaran nama baik yang dihapus, tapi pasal-pasal yang karet yang ada di Undang-Undang ITE yang dicabut. Nah, jadi saya harus kaitkan ini dalam satu konteks keseluruhan pasal-pasal yang dianggap berpotensi mengancam demokrasi dan yang meresahkan publik yang dianggap karet. Saya kaitkan dulu dengan yang lain ya. Misalnya kalau pasal makar yang tadinya selama ini seringkali dipakai untuk membungkam oposisi ya, seperti di Orde Baru begitu berbeda, kemudian dianggap makar. Nah, sekarang makar kita kembalikan artinya menjadi serangan fisik. Jadi upaya untuk melakukan serangan fisik saja yang kemudian dikatakan sebagai makar, karena kita mengembalikan arti makar kepada orisinalitas terminnya, yaitu Anslag dalam bahasa Belanda, berupa serangan fisik, bukan seperti pikiran-pikiran yang berbeda dan sebagainya. Kemudian soal penghinaan terhadap kekuasaan umum kita hapuskan, penghinaan terhadap lembaga kita gabungkan dengan pasal yang lain dan kita berikan batasan-batasan yang sangat ketat terhadap itu, seperti pengadunya harus pimpinan lembaganya dan ini adalah aduan dan seterusnya. Nah, kembali ke soal penghinaan ini, sebenarnya ada pasal-pasal yang bisa diterapkan untuk penghinaan-penghinaan antar individu di dalam RKUHP itu yang rumusannya jauh lebih baik dibandingkan Undang-Undang ITE. Nah, karena rumusannya lebih baik dari Undang-Undang ITE, maka dalam pembahasan terakhir kemarin, tanggal 24 November 2022, saya mengusulkan agar ya sudah sekalian saja kalau misalnya ternyata dianggap yang rumusan di RKUHP lebih baik dan memang tidak karet, memang itu lebih tidak karet. Nah, maka kita sekalian cabut pasal-pasal yang ada di Undang-Undang ITE, karena pengalaman kita menunjukkan bahwa pasal-pasal 27, 28, 29 dan Undang-Undang ITE ini sudah banyak memakan korban. Ya. Nah, karena itulah maka melalui RKUHP dalam aturan peralihannya kita katakan pasal-pasal tertentu tersebut di dalam Undang-Undang ITE dinyatakan tidak berlaku setelah KUHP ini berlaku. Tapi ada catatannya nih, Mas. Apa tuh? Catatannya adalah memang RKUHP ini ketika nanti disahkan baru berlaku 3 tahun kemudian. Artinya masih ada rentang waktu pasal-pasal di dalam Undang-Undang ITE itu belum dicabut. Jadi selama 3 tahun itu terpaksa kita masih pakai Undang-Undang ITE. Memang kemarin pun juga sempat mencuat. Ini bagaimana kita mau menunggu saja kita revisi Undang-Undang ITE untuk kemudian mencabut itu dalam revisi, atau kita masukkan dalam RKUHP ini untuk kemudian kita cabut. Nah, karena kita berpikir manfaat dan mudorotnya, ya, di mana revisi Undang-Undang ITE kita melihat ini kan tidak pasti apakah akan ada, dan kalau ada juga apakah rumusan nanti seperti apa. Jadi ya sudahlah, meskipun kita harus bersabar menunggu 3 tahun, paling tidak kita dahului dengan menyatakan pasal-pasal tersebut dicabut melalui RKUHP ini. Nah, kalau nanti kemudian akhirnya lebih cepat ada revisi terhadap Undang-Undang ITE dan itu juga dicabut lebih cepat sebelum RKUHP ini berlaku, itu juga lebih baik lagi. Nah, tapi kan itu belum tahu, kita belum pasti. Kita cari yang pasti-pasti saja deh, meskipun kita harus bersabar. Kepastiannya ini akan baru terlaksana 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian setelah diberlaku begitu ya, atau setelah disahkan. Ya, nah, makanya tadi ada pertanyaan urgensinya apa? Karena memang namanya ini KUHP ya, dia penuh dengan kebaruan-kebaruan, maka harus ada masa transisi. Nah, kalau tidak disahkan sekarang, tahun depan berarti mundur lagi nanti keberlakuannya dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian harus sekarang begitu ya. Ada urgensi untuk segera disahkan agar nanti masa transisinya pun juga bisa kita lakukan segera untuk mempersiapkan keberlakuan dari KUHP yang baru. Ini terkait dengan masa tenggat berarti. Nah, Mas Tobas, ini yang saya baca juga informasi yang masuk ke redaksi kami bahwa sebenarnya ada semacam alternatif begitu atau pengganti dari
penghapusan pasal-pasal yang tadi sudah disebutkan, yaitu adalah terkait dengan pemerintah menyatakan memberi batasan tegas hanya 6 institusi yang dilindungi oleh pasal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara di draft RKUHP. Bisa dijelaskan, Mas Tobas, secara spesifik ini 6 lembaga negaranya ini apa saja dan seperti apa nanti mekanisme perlindungannya, Mas Tobas? Ya, jadi dari kalau pasal yang lama di draft yang lama sebelum kita lakukan pembaharuan di rapat terakhir 24 November yang lalu, tadi kita ada namanya pasal penghinaan terhadap lembaga negara, ya, di mana awalnya setiap orang yang melakukan penghinaan terhadap lembaga negara di Indonesia ini bisa dipidana. Kemudian dilakukan perubahan, lembaga-lembaga negaranya yang dibatasi hanya lembaga negara yang ada di konstitusi. Kemudian dibatasi lagi kemarin hanya ada 6 lembaga negara. Nah, tapi yang paling penting kemudian pembatasannya kita ketatkan dalam bentuk penghinaan terhadap lembaga negara ini adalah delik aduan. Artinya hanya pihak yang terkena penghinaan ini saja yang bisa mengadu, dan itu kemudian kita batasi lagi. Yang berhak mengadu hanya pimpinan dari lembaga negaranya saja. Nah, saya memberikan contoh begini biar masyarakat bisa memahami. Misalnya ada suatu perbuatan yang dianggap melakukan penghinaan terhadap lembaga Mahkamah Agung. Nah, maka yang bisa melapor atau mengadu hanyalah Ketua Mahkamah Agung, Hakim Agung, panitera, hakim-hakim pengadilan, pejabat-pejabat MA, atau polisi atau masyarakat itu tidak bisa membuat aduan. Nah, kita bisa bayangkan ya, ketika Ketua MA-nya, Ketua MK-nya, Presidennya sendiri, Ketua DPR, Ketua MPR yang kalau misalnya ingin menerapkan pasal ini harus mereka sendiri yang melakukan pengaduan, tentu mereka tidak akan gegabah untuk sembarangan melaporkan orang ya. Melaporkan orang. Bisa dibayangkan misalnya seorang Ketua MA di setiap tahun satu laporan dan satu laporan itu kan juga pasti justru akan menjatuhkan kredibilitas dia. Jadi ini akan pasal ini baru akan diterapkan untuk hal-hal yang sangat fundamental, sangat penting, baru akhirnya kan harus turun pimpinan lembaga itu sendiri untuk membuat laporan tertulis. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah satu jalan tengah di mana ada pendapat yang menginginkan bahwa ini pasal harus ada. Kalau saya sendiri, misalnya saya pribadi, maunya dihapus. Tidak perlu ada lah, kita tidak perlu mengatur penghinaan terhadap lembaga negara. Tapi ada pikiran lain dari pemerintah misalnya, dan ada anggota lain yang mengatakan, enggak, ini harus ada, karena bagaimanapun simbol-simbol ini harus dijaga martabatnya. Oke, ya, kita tetap ada sebagai satu negara yang ingin menjaga harkat dan martabatnya suatu lembaga, tetapi ya kemudian kita buat sedemikian rupa pembatasan-pembatasan dengan tadi yang saya katakan tidak memudahkan penerapan pasal ini, tidak kemudian ada penyalahgunaan terhadap pasal ini. Jadi jalan tengahnya seperti itu. Ada, tapi ya saya bisa bayangkan sulit untuk diterapkan. Tidak mudah seorang pimpinan lembaga sendiri dia tiba-tiba mau berhadapan dengan pihak yang dianggap menghina, kan dia harus pimpinan lembaganya sendiri. Betul. Nah, kalau selama ini kan yang terjadi bisa bahkan masyarakat atau polisi biasa pun berinisiatif ya untuk membuat laporan. Ya. Nah, ini sekarang sudah tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Kemudian juga dalam pemahaman penghinaannya ini pun juga kita batasi ya, hanya untuk hal-hal yang memang menyangkut martabat, harkat dan martabat, serta penistaan atau fitnah. Sehingga ukurannya akan bisa lebih spesifik, ukuran pembuktiannya akan bisa lebih spesifik ya. Mana yang ini, mana. Kalau yang dulu memang dengan delik penghinaan secara luas itu sangat subjektif ya, orang akan merasa saja, perasaan saja dia terhina atau tidak. Nah, jadi ukurannya tidak bisa ukuran yang objektif. Nah, ini coba kita batasi juga. Jadi sebenarnya meskipun saya juga maunya dihapus, tapi dengan adanya formula rumusan pasal yang seperti ini, kekhawatiran yang selama ini muncul bahwa ini bisa dianggap
membungkam demokrasi, kemudian apa namanya Kriminalisasi ya. bisa kena kepada orang yang kritis dan Mhm, sebagainya, mhm, itu tidak lagi, apalagi di dalam penjelasan pun juga ditambahkan ya, mhm. bahwa kritik itu berbeda dengan Penghinaan ya. penghinaan. Mhm, Kemudian di dalam penjelasan juga ditegaskan bahwa pasal ini tetap menjunjung tinggi demokrasi. Jadi apabila suatu saat misalnya pasal ini akan diterapkan, maka si orang yang nanti dikenakan pasal ini dia bisa menjadikan penjelasan tersebut, apa menurut dia itu adalah bagian dari demokrasi, dia bisa menggunakan penjelasan pasal tersebut sebagai pembelaannya. Tinggal mhm, dia kemudian membuktikan bahwa apa yang saya sampaikan ini dalam kerangka demokrasi, apa yang saya sampaikan ini dalam kerangka kritik, maka tidak akan kena di pasal ini. mhm. Baik, Mas Abbas, kita beralih ke hal lain. Ini ada juga pasal terkait dengan, apakah ada pasal terkait dengan kejahatan korupsi di RKUHP saat ini, dan apakah masuk sebagai extraordinary crime seperti perlakuan makar dan juga terorisme, Mas Abbas? Ya, jadi semangat dari RKUHP ini adalah rekodifikasi. Jadi kita me- mengumpulkan seluruh pasal-pasal yang tersebar di berbagai undang-undang, kemudian kita masukkan di dalam satu kitab, kurang lebih begitu. Jadi segala delik-delik pidana, dia panduannya di sini, babonnya di sini, buku babon lah, Hmm. seperti itu. Jadi semuanya pengaturan di sini. Tapi tetap diberikan ruang untuk mengatur delik di undang-undang lain dengan pengkhususan. Ya, ada lex spesialis di situ. Mhm. Nah, sehingga beberapa pasal-pasal yang memang nanti akan tetap menjadi lex spesialis, tetap sebagai delik-delik pidana khusus, Mhm. ya, meskipun ada di RKUHP ini, dia tetap bisa dikhususkan, ya, entah kekhususan hukum acaranya, kekhususan tertentu lainnya, itu bisa terbuka untuk peluang itu, ya. Korupsi meskipun ada di sini, tetap saja kekhususan dalam hukum acaranya, dalam hal-hal lain itu bisa diatur di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hmm. Kemudian TPKS, ya, tindak pidana kekerasan seksual, meskipun kita atur di sini juga eh, apa penyebutannya, jembatannya, jadi kita sebut jembatannya di sini, tapi beberapa rumusan-rumusan delik yang ada di Undang-Undang TPKS itu juga tetap berlaku sebagai kekhususan, dan ada hukum acara, ada pendekatan yang khusus yang bisa diterapkan untuk tindak pidana kekerasan seksual melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Untuk pelanggaran HAM yang berat, memang rumusannya ada di sini, tapi tetap kekhususan tetap berlaku di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Jadi tidak perlu khawatir ketika kemudian hal-hal yang khusus Hmm. itu diatur di dalam RKUHP ini sebagai core crime, sebagai delik yang memang utamanya, tapi kekhususan-kekhususan tetap ada dan tidak dihilangkan akibat dari pencantuman atau perumusan di dalam RKUHP ini. Baik. Untuk itu terakhir, Mas Tobas, kita tegaskan lagi ke masyarakat sebenarnya kapan nantinya RKUHP ini akan disahkan. Kalau tidak salah kan nanti akan dibawa lagi ke rapat paripurna DPR tingkat 2. Nah, setelah itu lalu prosesnya akan seperti apa hingga nantinya berlaku dan disahkan sampai dengan masa tenggat waktu tadi yang Mas Tobas bilang sampai 3 tahun ya, Mas? Ya. Nah, jadi karena memang sudah disetujui di tingkat 1, maka tahapan berikutnya akan dibawa ke paripurna untuk persetujuan tingkat 2. Hmm. Itu mungkin dalam masa sidang ini. Saya sendiri belum tahu ya kapan paripurnanya akan digelar untuk pengesahan RU ini, tergantung dari hasil rapat Bamus. Nah, setelah nanti disahkan, kemudian Presiden akan meletakkan undang-undang ini dalam lembaran negara, kemudian dinyatakan sah sebagai undang-undang. Nah, karena tadi saya katakan bahwa ini mengatur berbagai hal, butuh penyesuaian, butuh masa transisi, butuh sosialisasi kepada semua pihak untuk bisa memahami ini ketika sebelum diterapkan, maka di dalam RKUHP sudah juga kita putuskan akan ada masa transisi selama 3 tahun. Jadi apabila misalnya akhir tahun ini kita sahkan, maka 25 ya. 2023, 2024, 2025. Jadi akhir tahun 2025 lah nanti baru kita akan menerapkan KUHP yang baru.
Baik, ini adalah KUHP buatan kita sendiri, original dari Indonesia sendiri yang ini nanti juga mengatur berbagai sendi kehidupan dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di negara kita. Terima kasih anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Nasdem Taufik Basari atas waktunya. Salam sehat Mas Tobas dan selamat kembali Ya, beraktivitas. baik. Ya, Baik. sama.